Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsip Bayuangga, NIM 12080213030, mahasiswa semester 2 Agroteknologi kelas C, Winsuska Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang metabolit sekunder. Pengertian metabolit sekunder merupakan senyawa yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi makhluk hidup yang fungsinya masih belum diketahui secara pasti. Senyawa ini biasa digunakan untuk pertahanan dan pengembangbiakan tanaman. Kebanyakan senyawa metabolit sekunder ini beracun bagi hewan. Penggolongan metabolit sekunder berdasarkan biosintetisnya meliputi senyawa alkaloid, fenol, dan terpenoid. Metabolit sekunder bertugas untuk melindungi tanaman dari gangguan hama dan penyakit, baik dari tanaman itu sendiri atau lingkungan di sekitarnya. Senyawa ini hanya diproduksi dalam jumlah sedikit, tidak terus-menerus, dan tidak terlalu penting seperti metabolit primer dan kelangsungan hidup tanaman. Fungsi metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Jadi, metabolit sekunder digunakan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri metabolit sekunder pada tanaman: fungsi ekologis, penarik serangga, pelindung diri, alat bersaing, hormon. Tersebar tidak merata dalam tiap organisme. Keaktifan fisiologi berkaitan dengan struktur kimia dan hubungan antara struktur. Perbedaan penyusun kimia tergantung pada pengembangan kimia organik dan hubungan antara struktur dan keaktifan. Sebagian besar dari metabolit sekunder adalah turunan dari lemak. Memiliki fungsi esensial bagi kelangsungan hidup tanaman. Terbentuk melalui metabolit primer, bersifat tidak spesifik, dibuat dalam kuantitas yang cukup banyak. Hasil akhir dan metabolisme energi dan etanol dibuat dan disimpan secara intraseluler. Struktur penghasil metabolit sekunder pada tanaman. Yang pertama ada jaringan regresi. Jaringan ini merupakan jaringan yang menghasilkan senyawa dan belum melalui proses metabolisme. Jaringan regresi tersusun atas kelenjar garam dan hidatoda. Kelenjar garam merupakan struktur yang mengeluarkan garam yang terserap, sedangkan hidatoda berfungsi untuk mengeluarkan air dan mesofil ke permukaan daun. Yang kedua, jaringan ekresi. Jaringan ekresi adalah jaringan yang terletak di permukaan tanaman. Rambut kelenjar dan kelenjar terdapat di bagian trikoma. Fungsi utamanya untuk menyaring zat-zat ekresi dan mengatur pengeluaran ekskresi. Sedangkan kelenjar bertugas untuk penghasil lendir. Kelenjar madu pada umumnya terletak di bagian bunga dan memiliki bentuk mirip tonjolan yang tersusun dari banyak sel di atasnya. Osmofora ialah kelenjar yang memproduksi minyak menguap pada bagian bunga. Yang ketiga, jaringan sekresi. Pada tanaman terdapat struktur khusus berupa sel tunggal atau sekelompok sel dan mensekresikan senyawa yang tidak dikeluarkan dari tubuh tanaman. Macam-macam metabolit sekunder. Yang pertama ada fenolik. Senyawa ini tersusun dari gula sederhana dan memiliki hidrogen, cincin benzen, dan oksigen dalam bentuk kimianya. Yang kedua, terpenoid adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan disintetis melewati jalur metabolisme asam mevalonat. Kelompok metabolisme sekunder yang lain yaitu senyawa yang memiliki kandungan nitrogen. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.